Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fillah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita bersyukur di malam hari ini Allah pertemukan kita di majelis ilmu, majelis yang dibarokai oleh Allah Ta'ala, yang disebut oleh Nabi sebagai taman surga. Kata Luqman Al-Hakim, ya, beliau mengatakan inna fid dunya majlisani, di dunia ini hanya ada dua majelis, majelis ilmu dan majelis syaitan. Beliau menasihatkan anaknya, wahai anakku, dekatilah majelis-majelis ilmu dan dekatkan kakimu dengan para ulama. Apa fungsinya? Kalau kamu bodoh, kamu akan dibimbing, diajari. Dan kalau majelis itu mendapatkan rahmat dari Allah, maka kamu kecipratan rahmat itu. Dan jangan dekati majelis-majelis syaitan. Sebab apa? Kalau kamu berilmu, maka ilmumu tidak manfaat. Kalau kamu bodoh, kamu tidak akan dibimbing, diajari, justru dicaci maki, diolok-olok. Dan kalau majelis itu mendapatkan laknat dari Allah, maka kita kena laknat di majelis itu. Maka hukuman, ya, bagi orang yang malas menghadiri majelis ilmu, nanti dia akan disibukkan oleh Allah Ta'ala di majelis-majelis maksiat. Kata Ibnu Taimiyah, malam yakbalul haq ibtalawah biqubulil batil. Siapa yang menolak untuk diajak melakukan kebaikan, maka dihukum untuk menerima kebatilan. Orang yang nggak mau hadir di majelis yang baik, maka nanti dia akan senang di majelis-majelis yang buruk. Ini berarti tanda bahwa penyebab dia itu nggak nyaman, nggak enak di majelis yang baik. Itu penyebabnya karena dia mencari kebahagiaan itu di majelis-majelis yang maksiat. Gitu ya. Kata beliau, an-nafsu idza lam tusghiluka bi ta'ah saghalatka bil maksiyah. Jiwa kita ini kalau tidak disibukkan dengan ketaatan, nanti sibuknya jiwa kita itu dengan keburukan. Hukuman dari keburukan itu kita akan terhalang untuk melakukan kebaikan. Orang yang berat melakukan majelis ilmu karena sudah terlalu enak di majelis maksiat, gitu ya. Orang yang senengannya nonton perempuan yang bukan istrinya, ini nonton istrinya nanti lama-lama jelek. Karena kenikmatan memandang istri dicabut oleh Allah Ta'ala karena dia salurkan untuk hal-hal yang maksiat. Makanya pacaran itu tidak akan mendekatkan ke nikah, tapi justru tambah jauh karena keberkahan nikah hilang dengan maksiatnya itu. Jemaah rahimakumullah, di malam hari ini saya sampaikan nasihat dari sahabat Nabi sekaligus anak mantu beliau yang terkenal mendapat gelar Babul Ilm, pintunya ilmu. Dia termasuk salah satu khulafaur rasyidun, yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah menasihatkan tentang 4 hal yang betul-betul jangan sampai kita tinggal dalam hidup kita, karena kita akan terhalang mendapatkan banyak kebaikan kalau sampai meninggalkan 4 hal ini. Karena 4 hal ini remeh, ringan, ora keringetan. Kalau antum melakukan itu tidak capek, karena tidak perlu modal duit, modal tenaga, ora perlu latihan, ini ringan. Apa itu? Beliau mengatakan yang pertama, la tutraku syukur wa tuhrimu ziyadah. Kama qala la in syakartum la azidannakum. Yang pertama, kamu jangan tinggalkan bersyukur kepada Allah. Wa tuhrimu ziyadah, nanti kamu akan terhalang untuk mendapatkan tambahan ataupun aliran nikmat. Karena Allah mengatakan la in syakartum, kalau kamu bersyukur la azidannakum, maka pasti aku akan tambahkan terus nikmat itu. Maka nikmat ini terus akan mengalir selama antum terus bersyukur. Kata Ibnu Mas'ud, an-ni'mah
mausulah ila syukur. Nikmat ini Pak hubungannya sangat erat dengan syukur. Wa syukur mausulah ilal mazid, dan syukur ini hubungannya sangat erat dengan aliran dan tambahan nikmat. Kalau antum berkurang syukurnya, maka aliran nikmat berkurang. Kalau antum berhenti syukurnya, aliran nikmat berhenti. Kalau antum semakin tambah syukurnya, Allah semakin tambah nikmatnya, gitu ya. Karena memang Allah itu nggak akan pernah memutus nikmat kepada seorang hamba selama hamba itu menggunakan nikmat tadi untuk ketaatan atau disyukuri. Kata Ibnul Qayyim, la yadumun ni'mah illa bisalasah. Nikmat itu pasti akan hilang, nggak akan awet kecuali dengan 3 cara mengikatnya biar nikmat itu terus mengalir, nggak putus. Apa itu? Bisyukrihi, dengan disyukuri, wa binafihi, dimanfaatkan, yang ketiga bitasarrufi, dibagi. Jadi nikmat itu kalau dibagi malah tambah, gitu ya. Makanya kalau kita dapat nikmat, nggak usah deman-deman, kita manfaatkan untuk kebaikan. Nabi mengatakan, innallaha khalaqal ibad wa assab bini'am. Allah itu menciptakan hamba, maka hamba itu terus akan dialiri nikmat, nggak putus-putus, ora pedot-pedot. Tujuannya apa? Biar dia bersyukur. Gimana bentuk syukurnya? Liyuwakiruhu wa badalu lighariha. Ini Nabi mengatakan bentuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan itu ada 2. Pertama, liyuwakiruhu, dimanfaatkan untuk kebaikan, Pak. Antum kalau dapat nikmat itu manfaatkan nikmat dari Allah itu untuk mendukung ketaatan atau ibadah. Beli baju yang untuk sholat, beli rumah yang gue pengajian, beli mobil yang gue endak-endak orang sakit untuk ibadah, untuk taklim, beli apa saja, beli tas yang gue ngangkut buku, ngangkut. Yang penting untuk dukung kebaikan. Beli makanan ya diniatkan untuk menguatkan fisik dalam ibadah. Itu yang menjadikan kenapa ya orang mukmin itu seluruh aktivitasnya dinilai pahala, dan seluruh duit yang keluar oleh orang mukmin itu dihitung sedekah. Coba orang mukmin itu aja meneh kok sedekah, aja meneh nyemplungi kotak ngono kuwi Pak. Antum jajan untuk diri sendiri saja, itu kalau orang mukmin dihitung sedekah. Kenapa? Karena orang mukmin itu nek jajan, misalnya beli templeng apa sate, itu niatnya untuk menguatkan fisik dalam ibadah. Saya aja nek ngisi pengajian kok rodok lemes ngono kuwi, mampir nyate sik ngono kuwi. Koyo madang sik ben ngoleh ngisi pengajian rodok semangat ngono. Masalah kalau weteng luwe iki sok-sok ngisi pengajian iso salah paham. Nah, akhirnya makan kita, jajannya kita dinilai pahala. Antum ngerti ada tetangga sakit, antum nengok ngasih duit, itu sedekah, itu namanya muruah, kewibawaan atau istimaiyah sosial. Bahkan sampai kita bayari orang karena dalam rangka untuk dukung ibadah, maka duit yang kita gunakan untuk bayari orang itu sedekah, namanya ajroh. Misalnya ngisi pengajian kok awake greges-greges pegel ngono, bayari tukang pijat. Nah, duit yang keluar untuk bayari tukang pijat itu ya namanya sedekah loh, itu ya namanya ajroh. Kemudian misalnya bayari sopir, ana kuwi sopir kok tak orang Banten kok tak ambil alih ngono. Masalah sok-sok sopir ki nek ora ngerti tafsir lampu merah ngono kan bablas wae ngono kuwi nyata. Semua rahimakumullah. Jadi itu nomor 1 sik penting, antum jangan tinggalkan syukur, karena syukur itu yang membuat tambah nikmat itu nggak putus, gitu ya. Nah, kemudian cara mensyukurnya gimana? Setelah antum manfaatkan untuk kebaikan, yang kedua adalah wabadalu lighariha, antum langsung bagikan kepada yang lain. Jadi duit itu Pak, itu Allah itu nggak suka kalau antum dapat kemudian disimpan, dapat ditahan, dapat disimpan gitu toh. Itu membuat Allah murka. Nanti kalau itu kok ditahan, nanti akan dicabut aliran nikmat itu, terus akan dipindah kepada yang lain. Maka biar aliran itu nggak putus, caranya gimana? Nek dapat bagi, dapat dimanfaatkan. Sudah, duit itu dibagi-bagi saja. Masalahnya nanti nek antum ngeman-eman duit, terus antum dapat kok terus dieman-eman, nanti mati. Itu duit itu tetap dipakai orang lain, tapi nanti dipakainya kan belum tentu untuk kebaikan, dan belum tentu yang dipakai orang lain itu sesuai dengan keinginan kita. Antum pengen ngumpul ke duit untuk umroh, ngerti-ngerti mati, akhirnya duitnya malah dipakai maksiat. Itu antum nanggung dosa maksiat dari orang yang memanfaatkan duit kita. Apa ora kujur kaya ngono kuwi, antum sik capek golek duit, antum ora iso menikmati, sik menikmati orang lain, tapi kemudian kita yang bertanggung jawab. Makanya kalau punya duit itu dimanfaatkan.
Kemarin aku dapat arisan aja, tak pikir-pikir ki nek ora ndang dintekke bahaya ki. Ngono aku mati duite wah iso dipek wong liya. Engko nek bojoku ra bineh, terus duite di pek bojone sing anyar kan malah eman-eman tak entek-entekke ngono. Makanya gunakan aja untuk kebaikan. Wis kasihkan istri, kasihkan anak, kasihkan saudara-saudara. Itu ngentekke duit yang berpahala itu untuk nafkah. Terus untuk nyambangi saudara-saudara itu nanti kalau kita nyebrang sirat itu Pak, yang menolong kita itu salah satunya apa? Duit yang kita keluarkan untuk kerabat-kerabat kita itu. Terus untuk beli kendaraan yang nyaman, karena salah satu ngentek duit yang dicintai Allah itu markab fisabilillah, kendaraan dalam rangka mendukung perjuangan di jalan Allah. Itu loh kendaraannya paling ora setaterane gampang ngono lho. Nek tuku mobil ku ora nggur cekik ora urip-urip ngono wae. Udan malah nyurung. Piye wong ben penak kok malah rekoso. Makanya untuk kendaraan itu yang bagus Nabi itu kendaraannya spesifikasinya masing-masing loh, Pak. Kendaraan jalan gronjal punya sendiri, untuk angkut-angkut sendiri, untuk perang kecepatan yang lincah itu Nabi punya kuda Fazarah. Kemudian untuk untuk kendaraan jarak jauh onta yang kelasnya 10 kali lipat onta biasa, namanya Al-Quswa. Jadi ada spesifikasinya, untuk angkut-angkut sendiri, untuk piknik sendiri, untuk pengajian sendiri, ngono kuwi. Nah iso ke ya pengajian ben nyaman ngono kuwi, Nmax turbo ngono kae. Dadi solarat-solarat ndang teko nggone ngono lho. Dadi rada semangat. Jamaah rahimahullah, gitu ya. Nomor 1 intinya kita jangan lupa tinggalkan, pokoknya jangan sampai tinggalkan syukur. Dan syukur ya ini meliputi 3 syaratnya. Pertama pengakuan dalam hati. Jangan sampai kita lisannya mengucapkan alhamdulillah tapi hati itu mengatakan ini nikmat kan hasil usahaku. Kuwi kaya Korun kuwi. Korun itu diadab oleh Allah Taala karena dia dapat kekayaan, mengatakan gini, innama utituhu ala ilmi. Saya ini bisa dapat kekayaan begini kan hasil ilmuku katanya, hasil usahaku. Beda dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kaya raya, dia mengatakan hada min fadli rabbi. Ini semua anugerah dari Robku. Itu mobilku elek tak tulis hada min fadli rabbi ngono sebagai bentuk syukur. Sosok kena mobil elek tulisannya ki rego tuwa ngono kae. Kita ora patek bersyukur, mbok disyukuri sudah. Elek ya ben ngono barang elek. Udah pokoknya ditulis hada min fadli rabbi gitu ya. Jadi bentuk syukur. Nah kemudian setelah diakui dalam hati, lesan ini harus ngomong Pak, cerita. Untuk nikmat meneng wae, kayak duit meneng wae. Kata Allah, fa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Nikmat yang Allah berikan cerita. Kata Nabi, tahaddus bi ni'matillahi syukur. Antum cerita nikmat itu syukur, wa tarakuha kufur. Terus antum menyembunyikan nikmat itu kufur. Makanya cerita paling tidak itu ya, cerita itu ke keluarga biar keluarga ini bisa tambah bersyukur kepada Allah Ta'ala itu ya, mungkin cerita ke orang umum dikira sombong, paling tidak ke keluarga, istri, anak cerita alhamdulillah ya le, nduk, kowe ngerti ora coba kaya adike apa kurang bersyukur ya, rapati rekoso nyambut gawe alhamdulillah, bendina mangan enak, uripe rono rene tok lam taklim nyenak-nyenek wae ya, terus coba alhamdulillah anak-anak sehat, coba kayak tonggone kan loro-loronon wae, mana ping 4 kok sesar terus lha dhewe, mana ping 7 ya alhamdulillah lancar. Kadang-kadang ya orang bayar barang wong bidane tangga dhewe, wong diceritake aja ya to, kelambi atau tuku kabeh grup pengajian ngekei hadiah, ngekei bakal karek ndandake, wong ngono diceritake ning keluarga saja biar bersyukur gitu loh maksudnya itu. Karena cerita nikmat itu bagian dari syukur. Kadang-kadang dapat nikmat meneng wae. Maka meneliti nikmat ini penting supaya kita tambah syukur pada Allah. Nah, yang paling penting baru yang ketiga, bentuk syukurnya itu adalah nikmat itu dimanfaatkan untuk mendukung ibadah. Tasrifun nikmah ala ta'ah, menggunakan nikmat untuk ketaatan gitu ya. Jadi umroh, haji, pokoknya dientekke untuk kebaikan. Jangan disimpen-simpen tok, nanti beresiko itu nang akhirat dadekke setrika masalahnya. Allah mengatakan alladzina yaknizuna
dzahaba wal fiddah, sik pelit senengane nggur penimbun harta. Niki para bapak-bapak saya sampaikan jenengan wis aja dadi penimbun harta. Masalah kula entuk info wong utekan kene iki duwite bongkokan cethingan ngono nggur dikuareti ngono tok kuwi ya to. Nggo umroh eman-eman mosok urip pisan kok kemudian enggak bisa menikmati hasil. Itu Allah mengatakan bahaya. Duit yang kita simpen-simpen itu nanti akan dijadikan setrika. Fatuqwa biha jibaum wa junubuhum wa duhuruhum, akan disetrika wajah dan punggung mereka. Terus Allah mengatakan hada, ini setrika ini maka nastum li anfusikum, apa-apa yang kamu simpen dari duitmu itu yang kamu simpen itu akan dijadikan setrika, terus disetrikakan di wajah dan punggung kita. Imam Malik itu mengatakan gini Pak, kenapa orang kaya yang pelit itu nanti yang disetrika kok wajah sama punggung, bukan kaki apa tangan gitu ya? Karena ternyata orang kaya nek didatangi orang pelit atau orang miskin itu biasanya wajahnya langsung berubah, terus ditampakkan punggungnya ngono lho. Jangan tonton nek wong pelit ngono lah, diparani wong melarat ngono rupane lah beda to ke. Terus engko sik diketokke gegere, oh titenono kuwi ya to. Raimu karo gegermu to setelika ngono ya to. Ning aku arep jelaske ngono kuwi karo wong sugih ra penak ngono. Kuwatir wong tersinggung ngono kuwi. Makanya kita jangan lupa tinggalkan nomor satu, jangan sampai tinggalkan syukur. Baik, sekarang yang kedua, beliau menasihatkan latut roku dzikruwah wa tuhrimu dzikruwahu laka. Kamu jangan tinggalkan dzikir kepada Allah atau mengingat Allah, wa tuhrimu dzikruwahu laka. Nanti Allah enggak ingat kamu lagi. Sebagaimana ayat fadhkuruni adzkurukum, ingatlah aku nanti aku akan ingat kamu. Ini janji Allah Ta'ala. Allah itu terus akan mengingat kita. Sing penting syaratnya antum selalu mengingat Allah. Antum lupa kepada Allah, Allah akan lupakan kita. Imam Syafi'i itu mengatakan ayat ini, laulal fadilatu dzikru ila hadil ayah lakafa alaihi. Andai kata Pak, nggak ada keistimewaan, keutamaan dzikir kecuali satu ayat ini tok, itu wis cukup. Karena apa? Karena kalau Allah itu ingat kita, maka antum yang miskin akan dikayakan. Antum punya banyak problem, Allah yang akan ngasih solusi. Kalau antum ini sempit, Allah yang akan lapangkan. Kalau antum itu punya banyak tekanan beban hidup, Allah yang akan hilangkan beban itu. Itu kalau Allah ingat kita. Nah, supaya Allah ingat kita, sepenting antum selalu zikir, ingat Allah Ta'ala itu. Kan ayatnya jelas banget nih ya, bahwa siapa yang ingat kepadaku, aku pasti akan ingat kepada dia, itu ya. Padahal ya, kalau Ibnu Katsir itu menjelaskan gini, satu-satunya amalan yang langsung terasa betul kita itu akan mendapatkan kebahagiaan. Kan yang lain itu kita kadang-kadang mencari bahagia tapi belum tentu ketemu, belum tentu digaransi. Tapi kalau amalan ini antum lakukan langsung kroso, antum akan merasakan betul-betul neng ati ke enak, tentrem, bahagia. Apa itu? Zikir kepada Allah Ta'ala. Allah mengatakan walladzina amanu wattatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang yang beriman dijamin oleh Allah Ta'ala hatinya itu akan tentram. Caranya gimana? Bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah. Jadi golek ketentraman itu bukan lewat maksiat ngono kae, kaya wong ra ngaji wae ya to. Ana dangdutan yo golek hiburan ben seneng, rumangsane tambah seneng ngono apa piye? Karena kalau hiburan-hiburan lewat maksiat itu sumbernya dari setan. Enggak mungkin dia mendapat bahagia, mesti tambah tersiksa. Semakin dituruti maksiat itu, Pak, semakin tersiksa hidup itu. Saya akeh maksiatnya, semakin tersiksa. Walaupun dia nggak ngerti cara berhenti dari maksiatnya, sudah nggak bisa. Semakin dituruti, ketoknya seneng sebentar, itu casingnya saja, tapi hatinya semakin resah. Karena Allah meletakkan bahagia bukan dohirnya, tapi hatinya itu. Lah padahal Allah menjelaskan letak ketentraman hati itu bukan maksiat itu tadi, tapi lewat dzikir. Dan dzikir ini bentuknya nggak cuman dzikir tahmid, takbir, tahlil, itu yang dzikir masyhur. Memang kita nganggap dzikir pokoknya dzikir ya, dzikir pagi, sore, al-maksurat, itu memang salah satunya. Kata Ibnul Qayyim,
bahwa dzikir itu ada 6 jenis. Antum bisa mengoleksi 6-6-nya ini, dijamin Masya Allah bahagia. Apa itu? Ya tadi dzikir yang masyhur tadi, banyak nyebut nama Allah nikmat. Nabi mengatakan zikrullah nikmatun. Menyebut nama Allah itu nikmat. Wa dzikrun nas daun. Menyebut manusia itu penyakit. Coba nek antum sedih nyebut ya Allah ngono kan penak to. Apa anyel ngono? Ya Allah ngono ki rodok berkurang anyelnya itu. Coba walaupun antum sebagai pendukung berat atau tim suksesnya salah satu tokoh misalnya, terus antum pas sedih nyebut tokoh itu ngolak mesti misalnya ini aku ora perlu ngasih contoh di video ini kok wonge krungu. Coba antum nyebut nama misalnya pas sedih nyebut Yusuf ngono mesti tambah kemeropok ngerti rupaku ngono mesti. Apalagi nyebut nama orang yang bukan orang soleh. Coba antum sebutkan nama salah satunya gitu aja. Misalnya ada gambar di situ terus antum pas sedih nyebut nama itu yang namanya ditemplek di situ itu. Mesti orang tambah gembira, tambah senep ngono ki. Makanya banyak menyebut nama Allah nikmat. Orang itu kalau nggak pernah dzikir itu kayak wong mati. Nabi menggambarkan masalul ladzina yadhkurun wal ladzina la yadhkurun kamasalil hayyi wal mayyit. Gambaran orang yang dzikir sama enggak itu seperti hidup sama mati. Walaupun podo-podo jenggoten, podo-podo ustad, podo-podo lulusan pondok, sik kulino dzikir sama enggak, iku bedane waduh jauh. Une ada 1000. Ya kayak ustad hidup sama ustad mati coba. Nek perbedaan itu kudune bandingannya podo-podo urip ning iki uripe sehat, iki uripe loro-loronen gitu loh. Lah perbandingan kok urip karo mati itu perbandingan yang sangat jauh. Itu fungsinya untuk merendahkan. Nek banding ke selevel ngono lho, ora kok terlalu jauh gitu. Kalau membandingkan terlalu jauh itu sama saja menghinakan. Itu misalnya aku nek dibanding Rasulullah, kejauhan. Itu berarti padha melecehkan Rasulullah. Masa bandingke kok karo Rasulullah. Nek bandingke ku ya padha-padha jamaah masjid gitu loh. Padha-padha ustad, padha-padha urip ning ki uripe sehate karo lorone akeh lorone, saiki sehate karo lorone akeh sehate gitu loh, dibandingannya gitu. Ya. Nah, yang kedua ini jenis dzikir, baca Quran, itu ya dzikir. Makanya dzikir yang paling utama Nabi mengatakan malah baca Quran. Afdhalu dzikir qiraatul Quran. Nama lain Al-Quran juga adzikru, dzikir. Makanya nek antum sedih baca Quran, tambah sedih baca Quran terus nanti lah tambah bahagia. Lah seberapa banyak baca Quran biar bahagia? Ya sebanyak kebahagiaan yang pengen kamu dapat. Saya akeh le maca, saya tentrem hidupnya. Ada murid yang konsultasi sama Ibnu Taimiyah, ya Syekh, saya ini kok merasakan hidup bosen, jelek, bunek, kemeropok, jengkel, pengennya ngamplengi wong, gimana solusinya? Kata beliau, ya mara'aitu taqdilil qalbi wa tatminu sa'adah wa taqwiyatul jismi ila bidawami nadhar ila qalillah. Saya itu enggak pernah ngelihat ada sesuatu yang bisa menenteramkan jiwa, membahagiakan hati, menguatkan fisik, ngalahke baca Quran. Terus akhirnya beliau tanya, wa kam naqra minal Quran, terus berapa banyak saya baca Quran? Bi qadri maturid minas sa'adah. Ya sebanyak ketentraman, kebahagiaan sing pengen kamu dapat. Saya akeh le maca, saya tentrem gitu loh. Gitu, Pak. Dzikir ya. Banyaklah jenis dzikir. Antum ngaji gini ya dzikir loh ini. Makanya majelis ilmu disebut majelis dzikir. Para ulama itu oleh Allah disebut ahlu dzikir. Nek antum nggak ngerti ilmu, kata Allah bertanyalah kepada tukang dzikir. Kan ayatnya fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada tukang dzikir kalau kamu nggak ngerti ilmu. Siapa tukang dzikir? Ahlu dzikri itu adalah al ulama, para ulama. Oh kayak orang ngerti ilmu takok karo tukang tahlilan ngono kae. Ya sok-sok orang mudeng kae. Bertahlilan tuh masalah tukang dzikir itu bukan itu maksudnya gitu loh. Apalagi tafsir dzikir. Antum ya ini termasuk jenis dzikir yang sering kita lupakan. Salat. Makanya ada ayat idzan nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Kalau dikumandangkan salat segera dzikir. Berarti dzikir dalam ayat itu artinya apa? Salat. Berarti antum sedih salat. Sedih loh salat. Terus pokoknya ada masalah salat doa. Kita itu nek kokan masalah malah bingung dhewe, untrang-untrung telepon rono telepon rene. Mbok pas bingung ngono ki nggelar sajadah, terus salat, bariku doa, gitulah rampung. Kok lagi dicari solusinya, libatkan Allah dulu. Nah, intinya nomor 2, jangan sampai tinggalkan dzikir. Memang dzikir itu amalan yang enggak boleh ditinggal memang. Antum
kalau pengen ninggalkan dikir itu ada syaratnya, biar nggak dikir itu boleh. Syaratnya apa? Antum jangan berdiri, jangan duduk, jangan berbaring. Karena Allah menyuruh dikir itu dalam 3 keadaan itu. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Allah menyuruh kita dikir itu dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Jadi kalau antum pengen nggak dikir, caranya nggak usah duduk, nggak usah berdiri, kalau nggak usah berbaring. Piye carane? Yo anjir apa mabur apa kayang apa salto ngono apa piye? Apa iso kaya ngono kuwi terus? Padahal kita itu hidup kita kan cuma di antara 3 keadaan itu toh. Gitu. Nggih mboten? Kok kaya jenengan ki dijelaske kaya nyepelek ngono kuwi. Ini jelas loh ayatnya itu kayak gitu. Kita tuh memang diperintahkan zikir dalam 3 keadaan tadi, dan zikir itu yang bisa menolak setan. Orang yang sering kesetanan, orang yang sering kena gangguan setan itu zikirnya kurang. Karena memang sesungguhnya ya itu zikir itu yutoridu syaitan, itu yang akan menolak setan. Antum masuk rumah baca doa, setan nggak bisa masuk rumah kita. Antum mau tidur baca doa, maka setan nggak bisa ganggu tidur kita. Mungkin nenek sing bantah, loh setan apa ora turu pak? Setan kok turu, setan itu aja meneh kok kita melek tidur loh digoda setan. Apa perlu tak jelas ke godaan setan ketika tidur? Banyak itu, ada 4 paling tidak. Salah satunya ihtilam, mimpi basah, mimpi buruk, ngono ini mimpi dari setan. Itu berarti tidurnya kita enggak doa ngono kuwi. Mimpi basah ke ora kok ngimpi gejegur kalen ngono, maksudnya ngimpi maksiat ngono kae. Mimpi buruk ngono barang. Jamaah rahimakumullah, itu ya kalau kita zikir insya Allah aman dari itu. Coba kalau nggak zikir, apa seneng banget itu. Antum masuk rumah nggak zikir, setan langsung ngikik-ngikik no, cihui, untuk penginapan gratis iki. Antum mau tidur nggak doa, wah dapat dipan gratis. Terus antum makan, orang dongo meneh, akhirnya setan kesenengan lagi tuh dapat makan malam gratis iki. Lah kok iki maaf rada sensitif ya. Antum mau jima sama istri kok enggak baca doa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Itu dalam hadis waqad ista'sara syaitan, maka setan ikut terlibat, ikut andil dalam hubungan suami istri itu. Mulane bocah saiki do metisil-metisil ngono kae, nakal-nakal ngono kuwi. Masalah selain bibitnya kadang-kadang kurang unggul karena banyaknya makanan haram, jadi bibitnya haram, kemudian ditanam ke istrinya, lah kok lali orang dongo, akhirnya setan ikut berpartisipasi atau bahasanya itu ikut titip di situ itu, akhirnya anaknya kan podo wae blasteran karo setan to kuwi. Mulane nakal-nakal ngono kae, yang bentuke ora kaya grandong ning kelakuane iso kecampuran bibite setan itu. Makanya biasakan banyak doa, memohon kepada Allah SWT itu. Ini penting buat terus perbanyak doa. Antum keluar rumah baca doa. Kemarin pas di kampung saya itu banyak kasus pencurian. Maning pencuriannya itu aneh, wis disimpen ya kadang-kadang wis diamankan tapi tetap hilang. Jadi nek dicolong maling biasa ketoke kaya ora masuk akal. Terus salah satu jamaah ibu-ibu itu tanya, "Tat, apa betul dalam Islam itu ada tuyul? Masalahnya duit saya itu hilang, saya jelas banget toh ini tak simpen, tak taruh tempat itu ya toh, ngerti-ngerti besok hilang. Ini lak-lakane sik 2 juta, sik 1 juta tinggal 850, sik satunya kolong 100. Ngono ki sering lho, Pak. Terus tonggoku dia cerita sik ini ungsum, wong sak RT do kena kabeh, Pak." Ya saya sampaikan ya berlandas ini nih, dalil-dalil ini. Nek hadis yang menjelaskan atuyulu mau judun enggak ada tuyul. Maksudnya kalau jin yang nyolong itu bisa memang, karena zaman Nabi Sulaiman itu ada ya singgasan aja bisa dicolong loh sama jin itu. Bahkan zaman Nabi itu Abu Hurairah aja pernah ketika jogo duit Baitul Mal itu jin itu bisa nyolong sampai ketangkep kan, pernah Nabi ngasih tahu, kamu jaga duit ini nanti malam ada maling, dan betul ada malingnya ketangkep. Akhirnya maling itu mau diserahkan ke Nabi, dia ngomong pokoknya ya tolong jangan diserahkan ke Nabi, nanti kamu tak kasih ilmu, ini ilmunya ini betul-betul ilmu baru ini ya toh. Nabi orang jelas kayak gini, apa itu? Kalau kamu datang ke tempat tidur kemudian baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai, maka kamu tidak akan diganggu setan sampai pagi. Abu Hurairah itu gumun maling kok iso duwe ilmu baru
baru kayak ngene iki jarine Nabi urung nyampaikan. Akhirnya maling itu dilepas. Terus besoknya beliau lapor ke Nabi gitu loh. Langsung Nabi tanya, tadi malam ada maling? Iya. Tak lepas loh, masalahnya ngasih ilmu baru ini. Katanya jenengan urung nyampaikan. Sekaligus kisah ini juga dalil antum nek pengen tidurnya tidak diganggu setan, selain doa baca tadi ilmu dari setan itu. Nah, ilmu ini juga ilmu ini pelajaran ini. Ilmu, okay, walaupun dari setan, nek bener Pak, maka nggak boleh ditolak. Artinya apa? Ilmu itu nek memang bener keluar dari mulut anak kecil ataupun dari musuh sekalipun itu boleh diambil. Saya nggak boleh itu kalau kita berguru sama setan. Kan memang ada kalimat syair atau apa itu undur makola wala tandur makola. Kamu tonton apa yang disampaikan bukan siapa yang menyampaikan. Itu memang benar. Tapi juga satu sisi kita nggak boleh ngambil ilmu ke orang yang Islamnya nggak baik. Nek antum ngambil ilmu ke iblis atau ke setan nggak boleh. Tapi kalau iblis itu ngasih tahu suatu ilmu, nek bener nggak boleh ditolak. Gitu loh maksudnya. Maka ini ilmu ini benar ini masalahnya. Dan ini juga penghargaan loh Pak. Maling saja kalau ngasih ilmu itu dihargai loh. Saya ini di Indonesia para ulama ngono ora patek dihargai kok. Malah di penjara kaya maling. Masan sik maling malah dimuliakan, aku yang gumun. Aku nek ora ngelingi kon ngisi nang kene apa ora pindah neng luar Indonesia ngono kae neng ya pindah neng dia aku ya bingung malah wegah pindah. Tapi jane bosen ngono ya, mosok orang-orang soleh malah nggak dihargai. Oh, zaman Nabi maling aja karena ngasih ilmu itu loh dihargai Pak. Sampai dilepas dari malingnya itu. Baik begitu ya. Ini yang kedua, kita jangan tinggalkan zikir. Harus perbanyak zikir, apapun bentuknya, zikir berupa sholat, zikir berupa ngaji, tapi zikir yang paling pokok, yang ringan-ringan tadi itu loh, kaitan dengan kalimat tasbih, tahmid itu ringan, tapi membuat Allah sangat cinta, dan itu memberatkan timbangan. Kebutuhan pokok itu makanan pokok bagi hati kita. Nek makanan fisik ngono antum wis ngerti, antum lapar yo makan ngerti seenak kalau nggak enak antum ya ngerti. Tapi kalau makanan hati itu loh kadang-kadang kita nggak paham, gitu ya. Dan sekarang yang ketiga kata beliau la tutraku doa wa tuhrimul ijabah. Kamu jangan tinggalkan doa. Nanti kamu akan terhalang pengkabulan doa. Padahal Allah menggaransi ud'uni astajib lakum. Doalah padaku pasti aku akan kabulkan. Doa itu modal apa Pak? Doa itu modal tenaga ya ora, modal duit ya ora, anggur modal umi gitu tok, tapi semua keinginan antum pasti akan dikabulkan. Ini janji Allah Ta'ala. Wes orang nganggo insya Allah, orang nganggo suwe pasti. Ud'uni astajib lakum, berdoalah padaku maka tak garansi pasti aku kabulkan. Wa may yastaghfiruna an ibadati, maka siapa yang sombong, dia butuh tapi nggak mau minta, saya dakhuluna jahannam madakhirin, aku akan masukkan dalam neraka yang hina. Itu makanya banyak doa ya. Doa apapun yang antum minta kebaikan dunia akhirat, minimal ada 4 doa ini yang disampaikan oleh Ummu Salamah. Itu pernah beliau ditanya, ayo aksar doa inda Rasul. Wahai Ummu Salamah, doa apa yang paling sering dibaca Nabi? Itu Ummu Salamah mengatakan doa yang paling sering itu ada 4. Pertama doa kebaikan dunia akhirat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu. Yang kedua doa mendapatkan kecintaan Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubbu ma yuhibbuka wa amalan yuqarribuni ila hubbaka. Nanti antum minta supaya Allah cinta, supaya dicintai orang-orang yang dicintai Allah, kemudian minta amalan yang menjadikan kita dicintai Allah. Itu antum dapat 3 itu, wes pol itu nikmatnya. Kalau dicintai Allah, maka urusan kita masih beres kabeh. Terus yang kedua dicintai orang yang dicintai Allah itu maksudnya orang soleh. Berarti kalau antum dicintai orang soleh, antum akan mendapat syafaatnya orang soleh nanti pada hari kiamat. Kita butuh Pak kecintaan orang soleh. Jangan sampai kita itu sombong-sombong gitu, malah musuh dari pirang-pirang. Nek iso piye carane konco-konco ngaji itu pada suka sama kita. Caranya gimana? Minta pada Allah biar orang-orang soleh itu simpatik sama kita, ya toh.
nggak dongkol-dongkolan. Masalahnya kalau kita jarang doa, efeknya itu apa? Nanti sesama mukmin itu neng hati ada rasa dongkol, jengkel. Itu dalam Islam namanya ghil. Ghil itu rasa orang nyaman, orang gatuk, orang cocok. Padahal awor bedino ketemu, sholat bareng, pengajian bareng, apa-apa bareng, tapi hati ini lho orang gatuk. Sampai antum itu piye usahanya biar kita bisa cocok dengan dia, bayari orang, jajake, nggak bisa. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a, walaupun antum itu menginfakkan seluruh hartamu, ya, ma'alafta baina qulubihim, kamu nggak akan bisa menyatukan hati mereka itu dengan hatimu, ya, walakinna waha allafa bainahum, tapi Allah yang akan menyatukan hati mereka dengan hatimu itu. Karena hati manusia baina asabir rahman, di antara jari ar-rahman. Nah, itu banyak doa itu minta supaya kita itu iso gathuk dengan banyak orang. Masalahnya ada loh aktivis kuwi, ora sapa-sapa ora gathuk, ora sapa-sapa ora cocok. Kabeh musuh, masjid kono enek kanca ora cocok pindah, masjid asyaku syukur kono ora cocok meneh pindah meneh, masjid mujahidin ora cocok meneh pindah, masjid kono ngur pindah-pindah wae wong kuwi. Ora tau cocok masalah ora sapa-sapa ora tau cocok, kuwi kurang donga kuwi wong kuwi. Ya toh. Wes pokoknya 4 doa tadi. Yang ketiga doa istiqomah, itu juga enggak pernah ditinggal Nabi itu, supaya tetap kokoh di atas iman sampai mati. Terus yang keempat itu doa minta ridho Allah, surga, sama berlindung dari neraka, sama kemurkaan Allah. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu terus banyak doa itu. Enggak perlu, maksudnya enggak mesti harus di masjid. Antum doanya di mana-mana bisa. Sepenting bukan di tempat yang dilarang gitu aja. Mulai sekarang berarti Pak, kita jangan ngalamun, jangan bengong, jangan domblong, timbangannya bengong, doa, dzikir atau istighfar atau apapun ini. Maka yang keempat, perbanyak ini. Yang terakhir apa? La tutrukul istighfar. Jangan tinggalkan istighfar. Wa tuhrimun najah. Nanti kamu akan terhalang mendapatkan keselamatan dari semua kesulitan hidup. Pokoknya 4 ini ya, doa, tadi apa? Syukur, zikir, doa. Tadi ada yang lupa ini, saya ingin sampaikan kaitan doa. Selain ringan kayak gitu, itu antum jangan punya persepsi, lo katanya Allah nggak pernah menolak doa kita, tapi kok kita sering doa ngerti-ngerti nggak dikabulkan ya? Nah itu dijelaskan oleh Ibnul Qayyim. Kalau kita sudah doa kok nggak dikabulkan, padahal Allah sudah menggaransi pasti dikabulkan. Itu ternyata beliau mengatakan ada 2 penyebabnya. Pertama, jangan dikabulkan, tapi wujudnya lain. Karena dalam hadis itu orang kalau doa Allah akan mengkabulkan itu ada banyak model, tapi tetap dikabulkan. Ning model pengkabulannya itu beda-beda. Ada yang pertama adalah yu'ajilu fid dunya, dikabulkan dalam wujud cash di dunia sesuai permintaan, gitu ya. Misalnya minta duit ya kasih duit, minta istri kasih istri, gitu itu sesuai permintaan. Tapi kadang-kadang kita minta sesuatu itu ternyata nggak baik untuk kita, dan Allah yang ngerti. Ini permintaanmu rapi, njaluk duit. Model-model kaya dirimu kan nek duit malah orang ngaji, malah ora kei duit ning dikasih kesehatan. Karena Allah yang lebih ngerti kebutuhan kita dibanding diri kita itu loh. Yang kedua, Allah mengkabulkan dalam wujud apa? Simpenan pahala di akhirat. Hadisnya adalah tudakhiruhu yaumal akhirah. Jadi dikabulkan dalam wujud simpenan pahala di akhirat. Misalnya minta duit 1 juta langsung dikabulkan 1 juta. Ya Allah duit ya Allah 1 juta mawon mboten napa-napa. Kula ikhlas nek misale kurang ya kurang 100 mawon dadi 99 juta 900.000 mawon ngono misalnya. Dan ternyata betul. Lah kok sorenya ada temennya datang, Pak, kalau untuk amanah jumlahnya 100 juta kurang 100 niku. Masalahnya ternyata bapak kula niku diutang kali bapak jenengan. Lah bapak jenengan pun mati niku, ya toh niku terus bapak kula ngekeki wasiat, ben aku diutang kono iki sauren ngono ya. Ning ya jarang ngono ki ketoke ra enek ki nggo aku ngarang-ngarang kok kuwi. Ya toh ning ya misalnya bisa jadi terjadi ngono lho. Wong itu rezeki nomplok gitu. Atau yang kedua disimpan di akhirat, dia mintanya 1 juta tapi dikabulkan dalam wujud jenengan kayak sedekah senilai 100 juta di akhirat. Karena Allah nggak kabulkan di dunia tapi disimpan oleh Allah Ta'ala di akhirat sebagai pemberat timbangan. Atau yang ketiga dikabulkan dalam wujud apa? Yusarrifusu mislahu, dikabulkan dengan dihilangkan musibah atau kesulitan yang sebanding dengan itu.
Misalnya jenengan doa ya Allah duit ya Allah 1 juta bariku malah jungkel mlebu jurang. Mungkin kita suudon lho piye to iki? Wong aku ndonga njaluk 1 juta malah jungkel. Ternyata bahasan diteliti, ditanya, kamu masuk jurang itu sak mobil sik mati piro? Wong masalah jurangnya jero lho iki. Oh, sik mati 5, sik selamat ya 5, sak mobil 10. Nah terus sik 5 ki sik alhamdulillah selamat niku sik patah tulang pinten? Wah patah tulang kabeh wong parah iki. 18 nggon rata-rata operasi entek 1 jutaan. Lan jenengan alhamdulillah kula selamat. Kula telase mung 5.500. Masalah nggo tuku ten soplas ngono to. Lah itu Pak, berarti dia doa minta 100 juta dikabulkan dalam wujud apa? Dihilangkan musibah yang sebanding dengan 100 juta. Kudune nek jenengan kuwi mlebu jurang itu Pak, nek ra mati kudune patah tulang kaya kancamu 18 nggon itu, entek ya 100 juta. Tapi karena kamu doa minta 100 juta dikabulkan dengan dihilangkan musibah yang sebanding itu. Makanya enggak ada ruginya Pak doa itu. Rugi apa coba? Ya, rugi apa doa itu? Modal ya ora apa-apa ora tapi itu sebagai bentuk simpanan di pahala di akhirat. Nah, gitu. Makanya perbanyak doa. Nah, yang terakhir di sini la tutrukul istighfar. Jangan tinggalkan istighfar. Wa tukhrimun najah. Nanti kamu akan terhalang mendapatkan keselamatan dari seluruh siksaan hidup. Allah mengatakan di dalilnya wa maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah itu betul-betul menjamin kalian tidak akan pernah tersiksa dalam hidup kalau kalian itu mau istighfar. Wa hum yastaghfirun. Selama kamu mau istighfar, ora bakal susah hidupmu itu. Berarti kalau kita mengalami kesusahan hidup, kenapa anak nakal, kenapa kok utang gak lunas-lunas, kenapa sakit gak sembuh-sembuh, kenapa bojo galak, macam-macam ngono kuwi, itu berarti kurang istighfar. Yakin. Kenapa? Karena istighfar itu yang melebur dosa. Dan dosa itu yang menyebabkan semua problematika hidup. Berlandaskan ayat wa may ya'mal su'an yudzabihi. Siapa yang berbuat keburukan atau dosa, maka pasti akan susah hidupnya. Berarti kalau kita pengen hidupnya nggak susah, nggak kena bencana, maka diantisipasi dengan istighfar. Kata Nabi, la yanzilul bala illa bidzanbin wa la yarfa'uha illa bil istighfar. Tidak akan pernah susah hidup kita, nggak akan pernah kena bencana hidup kita itu, ya, kecuali karena dosa. Wa la yarfa'uha illa bil istighfar. Dan Allah tidak akan hilangkan kesulitan itu kecuali dengan istighfar. Kalau dijelaskan ini dawa iki, banyak kisah berkaitan ini. Salah satunya itu Imam Hasan Al-Basri sebagai penutup ini ya. Itu beliau pernah didatangi muridnya itu berapa murid 4 atau 5. Itu konsultasi beda-beda kasus kabeh. Yang satu masalah randuwe anak. Ya saya itu nikah bertahun-tahun enggak punya anak. Pripun solusinya? Istighfar kamu, fastaghfiru rabbakum. Terus yang kedua lapor lagi, saya itu ya nggak punya duit, miskin terus, gimana solusinya? Kon istighfar. Yang ketiga dia cerita kalau usaha gagal terus gagal panen, ya tahu karena paceklik, kon istighfar. Yang satu lagi karena apa? Pokoknya problematika itu banyak banget itu loh, 5 orang ini. Akhirnya mereka tuh pada bingung, iki masalahnya beda-beda kok, solusinya ngurukkan istighfar kabeh ki piye to jane iki. Akhirnya mereka genahke ke Imam Hasan Basri itu terus ngomong, wah Syekh, kita ini kan problematikanya itu beda-beda. Nah kok solusinya ngurukkan istighfar kabeh emangnya ora enek solusi liyane istighfar ngono apa piye? Apa kata beliau? Alam taqra fastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Kamu itu apa enggak baca ayat Allah Ta'ala, istighfarlah kamu karena Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Dengan istighfar Allah turunkan hujan. Wa banin, Allah akan berikan anak. Yumditkum bi amwal wa banin, Allah akan melipat gandakan harta dan Allah berikan anak. Wah itu berarti kan seorang duwe anak wis terjawab, seorang duwe duit wis terjawab, apa paceklik ya terjawab, kabeh terjawab. Mereka baru mikir, oh iya. Mungkin dipikir-pikir apa hubungannya ya toh? Istighfar karo orang duwe anak, istighfar karo orang duwe duit. Ya itu, kenapa kok orang duwe duit, kenapa kok gagal panen, kenapa kok paceklik, kenapa kok orang duwe anak dan sebagainya. Aku masalah mesti enek maksiat kamu itu.
maka dibersihkan dulu dengan istighfar. Gitu ya, kita berdoa kepada Allah Ta'ala menjadi hamba yang ya syakirin. Allahumma jal minas syakirin wa da'iyin wa dzakirin wal mustaghfirin. Kita memohon pada Allah semoga dimudahkan menjadi hamba yang ahli bersyukur, ahli dzikir, ahli istighfar ya, dan selalu berdoa kepada Allah Ta'ala, minta tolong kepada Allah Ta'ala. Allahumma inni as'aluka Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, mudahkan kita untuk selalu dzikir, mengingatmu, selalu mohon ampun kepadamu. Itu minta tolong. Kalau Allah nyuruh kita untuk banyak dzikir, banyak doa, banyak istighfar, ya antum minta tolong ben digampangke dzikir, gampangke doa. Ibu-ibu barang kuwi lho timbangane ngalamun karo masak, karo nyapu, karo bos, perbanyak amalan ini enteng kabeh lho amalan ini. Ora perlu latihan ngono iso iki. Demikian guys, semoga bermanfaat. Akhirul da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.